wabarakatuh. Kami pun. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Feby Mairlando, saya Laila Fitriani, saya Landa Pelaka Dunia, saya Nurdini Etika Putri, dan satu lagi teman saya Fairatu Sania yang sedang sakit. Kami akan menayangkan video pembelajaran tentang penulisan unsur serapan dan tata istilah dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Hari ini Ibu akan membahas tentang penulisan unsur serapan dan tata istilah bahasa Indonesia. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak apa itu kata serapan? Kata serapan itu berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia sendiri itu adalah ragam dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga mengambil unsur atau kata dari bahasa lain seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Anak-anak, jadi proses penyerapan bahasa Indonesia itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu adopsi, mengambil bentuk dan makna secara keseluruhan. Nah, contohnya itu seperti mall dan supermarket. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi, hanya mengambil makna asing dan ejaannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya pluralization menjadi pluralisasi. Dan yang ketiga, penerjemahan, yaitu mengambil konsep yang terkandung kemudian dicari padanannya. Contohnya, try out menjadi uji coba. Yang keempat, kreasi, yaitu mengambil konsep yang ada tapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip. Contohnya, spare part menjadi suku cadang. Jadi anak-anak, tadi kan Ibu sudah membahas tentang proses penyerapan bahasa Indonesia. Setelah itu, Ibu akan membahas tentang jenis unsur serapan. Yang pertama, serapan langsung, yaitu terdiri atas kata yang persis sama dengan bentuk asal. Yang kedua, serapan tidak langsung dengan perantara unsur kebudayaan yang mengadakan kontak langsung atau unsur kebudayaan yang maju. Jadi anak-anak, penulisan unsur serapan itu tidak ditulis miring, sedangkan kata asing ditulis miring. Unsur serapan itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap, dan yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan. Anak-anak, tadi kan kita udah bersama-sama membahas tentang penulisan unsur serapan bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang tata istilah. Jadi, tata istilah itu adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi itu merupakan pengertian dari kata istilah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam istilah. Macam-macam istilah ini yaitu ada 2. Yang pertama, istilah umum, yaitu yang berasal dari bidang tertentu karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Jadi itu pemakaiannya sudah umum. Contohnya daya, nikah, dan penilaian. Dan yang kedua yaitu istilah khusus yang maknanya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya kurtosis dan Pleistosen. Tata istilah ini jadi mempunyai proses pembentukan juga ya anak-anak, yaitu ada 2. Yang pertama melalui penerjemahan dan yang kedua melalui pemadanan. Nah, contohnya itu seperti busway menjadi jalur bus. Contoh yang kedua yaitu camera menjadi kamera. Dan yang ketiga subdivision menjadi subbagian. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pembakuan dan kodifikasi istilah. Istilah yang diseleksi melalui penerjemahan, penyerapan, dan perekaciptaan dibakukan lewat kodifikasi yang mengusahakan keteraturan bentuk seturut dengan kaidah dan adat pemakaian bahasa. Kodifikasi itu tercapai dengan 1. Tersusunnya sistem ejaan, 2. Buku tata bahasa, dan yang ketiga,
kamus yang merekam dan menetapkan bentuk bakunya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang persyaratan kata istilah yang baik. 1. Kata atau frasa yang tepat untuk mengungkapkan konsep dan tidak menyimpang dari makna. 2. Kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan dan mempunyai rujukan sama. 3. Kata atau frasa yang bernilai konotasi baik. 4. Kata atau frasa yang eufonik atau enak didengar. 5. Kata atau frasa yang bentuknya sama dengan kaidah bahasa Indonesia. Studi kasus dalam penulisan unsur serapan dan tata istilah dalam bahasa Indonesia terdapat dalam surat kabar Lampung Pos edisi ke-8 tanggal 8 November 2019. Penggunaan kata yang kurang tepat yaitu kata event. Kata event ini memiliki arti kegiatan, sehingga tim redaksi bisa menggunakan kata kegiatan atau menggunakan tulisan miring agar sesuai dengan tatanan penulisan unsur serapan dan tata istilah dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.